seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring di kegiatan webinar komunitas belajar Mapel IPS yang tentunya diselenggarakan oleh SMA Negeri 4 Pontianak. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, marilah bersama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tema dan judul kali ini yaitu membangun generasi emas melalui perspektif pendidikan, terutama bonus demografis ya. Sebelumnya perkenalkan saya Alfira Madanasari yang akan bertindak sebagai moderator dan memandu jalannya kegiatan webinar pada siang hari ini. Adapun beberapa yang perlu kita perhatikan bersama, yakni peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian pertanyaan dapat dituliskan melalui kolom chat atau raise hand. Kemudian sesi diskusi akan dibuka setelah pemaparan materi dari narasumber. Dan diharapkan peserta mengikuti kegiatan akhir. Oke, baik. Sebelumnya, mari kita sama-sama simak sambutan dan pembukaan dari Ibu PLT Kepala SMA Negeri 4, yaitu Ibu Neneng Riana Sari. Kepada Ibu Neneng, kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Alfira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Suara saya tertangkap nggak ya? Saya pakai sound nggak bisa. Iya. Jelas nggak suara saya? Jelas. Oke. Baik, terima kasih Bu Alfira, kemudian Pak Mauludin yang selaku narasumber pada kegiatan Kombel IPS ini. Terima kasih juga untuk kakak kurikulum kita yang sudah jauh-jauh sebelumnya sudah menyiapkan untuk kegiatan ini. Masih berpuasa kan semuanya? Alhamdulillah. Masih berpuasa semuanya. Ada yang bersembunyi itu kelihatanlah segernya lah. Insyaallah. Pak Puji masih puasa? Baiklah, kalau dilihat dari judulnya, ini gambaran saya yang kurang mendalam untuk materi ini. Kalau sudah kata-kata demografi itu pasti akan membicarakan tentang jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, ya kan? Ya, itu penyebaran penduduk, tingkat pendidikannya, mobilitas penduduknya, kan seperti itu. Makanya tadi saya tanya ke Pak Udin selaku narasumber, nanti dikaitkan dengan pendidikan Ibu. Berarti harapan saya dari kegiatan ini tentulah teman-teman jadi paham, oh iya banyaknya guru yang ada di SMA 4 juga, kenapa yang ini kalau ada yang memutasi tidak diperbolehkan, ada yang diterima, ada yang tidak. Itu berarti dari nanti paparan diharapkan mengetahui teman-teman kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah yang mengajar matematika misalkan sekian, taunya yang eksodus ke sininya lebih banyak, itu pasti menjadi masalah kan? Kebutuhan sekolah. Jadi jumlah guru yang diperlukan tentulah berkaitan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian selain kebutuhan sekolah, jumlah guru juga ada yang namanya wajib belajar dalam kurikulum. Gurunya lengkap, penyebarannya mungkin banyak, kemudian kebutuhannya sesuai, tetapi tiba-tiba saja kurikulumnya berubah. Nah ini juga kan akan menjadi satu masalah juga. Programnya ternyata tidak sesuai dengan Bapak Ibu guru yang tersedia misalkan. Nah itu sekolah dan pemerintah tentunya melalui satuan pendidikan harus mengambil kebijakan pemerataan pengajaran. Semuanya dapat, bagaimana caranya semuanya dapatnya sertifikasi. Mungkin dari nanti gambaran demografi itu terkait dengan dunia pendidikan itu jadi banyak yang harus Bapak Ibu pahami. Dengan jumlah guru yang banyak tetapi tidak sesuai dengan penyebaran atau pemerataan distribusi kurikulum juga akan salah, atau sebaliknya.
kurikulumnya cantik, gurunya yang tersedia tidak ada. Atau rata-rata gurunya maunya di kota semua, yang di daerah jadi nggak ada. Dan akhirnya kebijakan pemerintahnya tidak tercover, pendidikannya juga ya macet. Mudah-mudahan Ibu dapat jawaban seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Luar biasa, saya acukan jempol. Di tengah-tengah puasa ini aktivitasnya tetap terjaga. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah kita semua. Amin. Dan Ya tidak Rabbal ada yang Alamin. tahu umur. Selama masih punya kesempatan, ayo kita semua berbuat baik, berpraktik baik, kemudian jangan pernah letih untuk selalu upgrade diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ibu Nenek atas kata sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Mauludin Rahman, yang akan menyampaikan materi. Kepada Bapak Mauludin Rahman, waktu dan tempat dipersilakan. Kurang lebih sampai di jam 2 ya berarti ya. Silakan Pak. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Alvira, atas kesempatan yang diberikan. Begitu lebat si pohon sukun, di sampingnya ada pohon markisa. Hari ini saya tidak akan banyak berpantun, takut seret karena lagi puasa. Ada hukum yang membuat kita bersatu, tentunya hukum adat dan kebudayaan yang kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Pak Udin. Wakil Kepala SMA Negeri 4 Pontianak di bidang kurikulum tentunya Bapak Muhammad Ridho yang telah bekerja keras di balik layar. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih atas playernya Pak Ridho. Alhamdulillah saya 10 kali lebih ganteng di player itu. Terima kasih Pak Ridho. Ya. Yang saya hormati Wakil Kepala di bidang kesiswaan Bapak Irwin Maulana SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala di bidang Humas Ibu Dr. Handa Francisca Dwi Mulyana MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala di bidang Sarana Prasarana Bapak Kabul Basuki SPD. Tentunya yang kami hormati, yang saya cintai, serta yang saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru, beserta tenaga kependidikan di lingkungan SMA Negeri 4 Pontianak. Dan juga mungkin ada Bapak Ibu Dewan Guru yang dari luar yang ikut bergabung dalam kegiatan Kombel pada hari ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala atas kesempatannya pada siang hari ini, kesempatan yang berkah ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan Kombel ini. Mudah-mudahan kegiatan Kombel ini dapat berjalan dan bermanfaat untuk kita bersama. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan besar Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga apa yang kita lakukan saat ini, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu bagian dari estafet perjuangannya, dan insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Bapak Ibu izin buat saya share screen. Oke, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Aman. Jadi seperti apa yang disampaikan Ibu Neneng tadi, kemudian Ibu Moderator, bahwa materi kita adalah generasi emas Indonesia. Jadi generasi emas itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita jauhkan dari kata bonus demografi, karena itu merupakan istilah lain di mana menggambarkan populasi yang begitu besar, generasi-generasi yang semangat, memiliki
kemampuan produktivitas yang tinggi untuk membangun Indonesia. Maka dari itu kita sebut sebagai generasi emas. Bapak, Ibu, guru, dan juga tenaga pendidikan di lingkungan SMA Negeri 4 Pontianak yang saya hormati, bonus demografi itu sendiri, Bapak Ibu, sudah ramai diperbincangkan 2-3 tahun terakhir, Bapak Ibu, termasuk juga sekarang. Baik itu melalui platform media TV maupun media sosial seperti YouTube. Nah, itu berbagai instansi dari BPSDM, kemudian Dukcapil, kemudian instansi swasta, tidak terlepas juga influencer, itu semua banyak membahas tentang tema bonus demografi. Kenapa itu menjadi viral, Bapak Ibu? Karena memang ini adalah titik di mana bangsa itu merubah statusnya dari negara yang berkembang itu akan menjadi negara yang maju, di mana kita akan mendapatkan bonus itu kurang lebih 1-2 abad sekali. Jadi ketika momen ini akan lewat ataupun terlepas, maka akan memunculkan masalah yang berkepanjangan. Maka Bapak Ibu dirasa ini sangat penting buat kita pahami bersama, apalagi Bapak Ibu, kita sebagai guru adalah orang-orang yang bakalan mempersiapkan generasi-generasi emas tadi untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan bonus demografi itu sendiri, yang perlu kita pahami adalah Bapak Ibu pengertian demografi itu sendiri. Oke. Menurut David Blum dan David Kenning, ahli ekonomi Harvard, itu mengembangkan istilah demographic dividend yang ditandai dengan ledakan penduduk usia produktif 15-64 tahun yang memberikan keuntungan ekonomi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita pahami adalah bonus demografi ini adalah bonus jumlah penduduk Bapak Ibu, di mana jumlah penduduk usia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan non-produktif. Nah, produktif ini adalah jumlah penduduk yang siap bekerja di antara 15-64 tahun. Nah, itu jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu dibandingkan dengan usia non-produktif 0-14 itu diisi oleh bayi, balita, dan anak-anak. Kemudian di atas 65 tahun itu diisi oleh orang-orang tua. Nah, jadi di sini bonus demografi adalah penduduk produktif yang jauh lebih banyak dibandingkan non-produktif. Otomatis ini sangat berpengaruh terhadap bangsa kita sendiri, Bapak Ibu, karena generasi muda, generasi bersemangat, generasi kreatif, generasi inovatif, itu akan membawa Indonesia jauh lebih berkembang di berbagai sektor. Nah, diantaranya di bidang pendidikan. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita sebagai guru nantinya kita harus memahami sebenarnya apa sih bonus demografi ini, apa sih dampaknya, kemudian apa yang harus kita lakukan demi membawa anak didik kita menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Nah, Bapak Ibu bisa disaksikan di layar, di sini ada deretan negara dengan jumlah penduduk paling banyak. Nah, yang pertama itu ada India dengan jumlah penduduk 1.463.000.000 Bapak Ibu. Kemudian disusul oleh Cina 1.416.000.000. Kemudian Amerika Serikat 347 juta. Dan juga Indonesia itu 285 juta saat ini Bapak Ibu. Jadi kita menjadi salah satu negara deretan 5 teratas dengan penduduk yang besar. Nah, di mana nomor satunya ada India Bapak Ibu. Nah, India tahu saya heran ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, mungkin lewat di beranda TikTok apa segala macam gitu ya, terkenal dengan klaksonnya, tatit gitu ya Pak ya. Ya, jadi memang karena jumlah penduduk yang begitu besar, hampir 1 miliar. Nah, coba bisa dibayangkan di Indonesia saja, di Pontianak saja dengan jumlah penduduk kurang lebih 700.000, jadi 69, sekian gitu, 700.000 gitu, kita udah merasakan macet yang luar biasa. Nah, di India apalagi dengan selisih kurang lebih 4 kali lipat atau 5 kali lipatnya. Maka di sini Bapak Ibu yang mau saya tekankan adalah bahwa kita punya penduduk yang begitu besar. Kita punya sumber daya manusia yang begitu besar. Kalau misalnya kita tidak manfaatkan dengan baik, maka ini akan menjadi sebuah bencana nantinya. Bencana sosial.
Kenapa? Maka akan meningkatkan pengangguran, kemiskinan, angka ketergantungan yang tinggi. Otomatis Indonesia ketika mau maju di tahun 2045 itu akan sia-sia, akan gagal. Maka dari itu kita harus siapkan sekarang. Nah, lihat di layar, dari total jumlah penduduk sebanyak 286 juta jiwa, per Juni 2025 terdapat usia produktif 15 sampai 64 tahun sebesar 69%. Bisa kita bulatkan di 70%, Bapak Ibu. Kemudian disusul usia muda 0 sampai 14 tahun sebanyak 22%, dan usia tua itu sebanyak 8%. Nah, jadi perbandingannya sudah selisih jauh ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa saya analogikan seperti ini Bapak Ibu, simpelnya, bahwa saat ini saya memiliki anak 4 orang. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan saya harus membiayai anak saya 1 juta per bulan. Otomatis saya harus menyediakan uang 4 juta rupiah, begitu ya. Nah, nanti 15 sampai 20 tahun ataupun 10 tahun kemudian anak saya beranjak dewasa. Semuanya bekerja Bapak Ibu sekalian. Usianya produktif, semangat kerjanya tinggi, segala macam, otomatis mendapatkan gaji. Nah, untuk menanggung saya di usia saya 65 ke atas begitu ya. Nah, dengan mungkin ada kenaikan pendapatan misalnya yang awalnya 1 juta udah 2 juta kebutuhannya, maka mereka tidak perlu mengeluarkan 2 juta untuk saya. Dia hanya mengeluarkan 500.000 untuk 1 orang. Untuk kehidupan saya 2 juta rupiah. Jadi simpelnya seperti itu Bapak Ibu, gambaran dasarnya. Jadi memang keuntungan besar yang kita miliki di di bonus demografi ini harus benar kita manfaatkan sehingga angka ketergantungan itu semakin rendah. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat ada keuntungan-keuntungan usia produktif yang tinggi, di mana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jumlah tenaga kerja yang besar meningkatkan output, produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. Nah, jadi generasi-generasi produktif tadi, generasi pekerja Bapak Ibu, punya kreasi, punya inovasi, gitu ya, sehingga mampu menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Minimal Bapak Ibu ketika mereka kreatif gitu ya, nah mereka mampu mencari kerja. Nah, lebih-lebih mereka mampu membuka lapangan pekerjaan. Sehingga apa? Sehingga lapangan pekerjaan semakin meluas dan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di negara kita semakin berkurang. Yang kedua, peningkatan inovasi dan teknologi. Nah, keuntungan yang kedua ini Bapak Ibu sudah kita bisa lihat Bapak Ibu. Karena udah banyak inovasi-inovasi yang muncul dari generasi-generasi anak muda kita. Yang awalnya dulu mungkin Bapak Ibu ya kita berpikir bahwa pekerjaan itu kalau bukan PNS, dokter, polisi, segala macam, tidak ada pekerjaan lain yang kiranya mendapatkan penghasilan yang lumayan ataupun menjanjikan. Tapi sekarang Bapak Ibu, nah sudah banyak bermunculan ya pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, ada industri kreatif, mau jadi konten kreator, YouTuber, fotografer gitu, desainer, dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya. Itu buah dari hasil inovasi yang dikembangkan oleh anak-anak didik kita. Nah, ini terkait juga dengan poin nomor 2 ya Bapak Ibu, terkait dengan inovasi dan perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu rasio ketergantungan rendah. Nah, di mana yang tadi saya analogikan Bapak Ibu bahwa populasi yang besar dengan usia produktif, maka ini dapat memberikan keuntungan bagi negara kita. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah angka ketergantungan yang rendah. Di mana angka ketergantungan yang rendah itu kalau dihitung akan meningkatkan pendapatan per kapita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, negara kita pendapatan per kapita tinggi bisa dikategorikan sebagai negara maju. Selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan investasi. Nah, di mana Bapak Ibu kebanyakan perusahaan-perusahaan itu bakalan memilih perusahaan yang punya pekerja itu dari anak-anak muda Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat perusahaan Google Bapak Ibu, perusahaan Google, salah satu perusahaan terbesar di dunia itu yang dipekerjakan anak-anak muda. Jadi banyak investor-investor bakalan tertarik apabila melihat bahwa suatu perusahaan
perusahaan itu yang banyak bekerja adalah generasi-generasi muda, karena karena mereka memikirkan jangka panjangnya, Bapak Ibu, efek jangka panjang yang ditimbulkan. Karena kalau kita mau punya usaha kan tentunya kita mau continue nih. Nah, dengan generasi muda yang tinggi, yang semangat, yang inovatif dan kreatif, maka membuat kita yakin bahwa kita bisa berinvestasi di perusahaan yang sudah kita tentukan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bonus demografi di Asia. Jadi Bapak Ibu, bonus demografi ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan semua negara, termasuk negara-negara Eropa, itu lebih duluan merasakan bonus demografi ini. Nah, kalau di Asia, Bapak Ibu, itu ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Tiongkok, ada Singapura, ada India, dan ada Vietnam. Nah, ini negara-negara yang dirasa berhasil memanfaatkan bonus demografi di negaranya masing-masing. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, di tahun 1950 itu ada Jepang. Nah, Jepang mendapatkan bonus demografi. Nah, kita bisa lihat sekarang negara Jepang, Bapak Ibu sekalian. Jepang itu teknologinya luar biasa dan memang menjadi salah satu negara maju di Asia. Nah, kenapa bisa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena Jepang berhasil membawa populasinya, membawa generasi mudanya menjadi generasi yang unggul, yang berkualitas. Nah, padahal Bapak Ibu kalau kita lihat gitu ya, Jepang itu luluh lantak di tahun 1945 Bapak Ibu. Akibat dari bom Amerika Serikat, Nagasaki gitu ya, dan Hiroshima, akhirnya Jepang luluh lantak dan membangun kembali perekonomiannya dari awal. Nah, kalau dilihat tidak selisih jauh nih dengan Indonesia begitu. Nah, tetapi kenapa Jepang begitu pesatnya sedangkan Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Nah, ini menjadi salah satu evaluasi untuk kita bersama supaya kita menjadi negara yang dulunya sempat dikatakan macan Asia. Yang kedua, Bapak Ibu, itu ada Korea Selatan. Korea Selatan ini di tahun 1960 gitu, Bu, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan 1990. Nah, jadi Korea Selatan ya kita udah tahu lah ya Bapak Ibu, akibat mereka mampu memanfaatkan bonus demografinya dengan baik gitu ya, terutama di segi industri dan juga industri perfilman. Jadi mereka terkenal sekarang di Asia gitu ya karena industri perfilmannya. Nah, ini mereka sasarannya adalah anak-anak Gen Z. Mungkin dari kita semua ada salah satunya pencinta film-film Korea ya Bapak Ibu ya. Nah, entah filmnya, entah boybandnya, entah girl bandnya gitu ya, girl band dah pula. Nah, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya ada Tiongkok atau China. Nah, ini tidak bisa kita ragukan Bapak Ibu, populasinya itu 1 miliar lebih Bapak Ibu, hampir sama dengan India. Tetapi ini bukan menjadi permasalahan bagi mereka, mereka mampu memanfaatkannya dengan baik, sehingga China itu menjadi salah satu negara deretan teratas, bersampingan atau bersebelahan dengan Amerika, dengan Rusia, dengan Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Nah, karena mereka merajai Bapak Ibu sekalian, merajai di sektor perekonomian dan industri kreatif. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu ya, baru ada misalnya ini mobil baru keluar, seri terbaru dari BMW gitu, BMW Eropa gitu. Nah, tetapi Cina belum tiba-tiba muncul BYD dengan harga yang jauh lebih murah, dengan fitur-fitur yang sama, bahkan lebih canggih daripada sebelumnya. Nah, ini luar biasa dari Cina Bapak Ibu ya, dia mencontoh, tapi mencontoh tidak plek ketiplek gitu Bapak Ibu, tetapi membuat jauh lebih murah dan lebih diminati pasar-pasar internasional. Selanjutnya Bapak Ibu, di tahun 2000 itu ada Singapura dan Thailand. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa Singapura saat ini menjadi negara nomor 2 memiliki pendapatan per kapita tertinggi di dunia setelah Luxembourg. Nah, jadi Singapura ini bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat dia baru di tahun 2000. Nah, kurang lebih 25 tahun. Nah, saat ini dia di urutan nomor 2 dunia pendapatan per kapita tertinggi setelah Luxembourg. Nah,
Kalau mau lihat buktinya Bapak Ibu sekalian, gampang. Bapak Ibu nanti bisa kunjungi Google Earth atau Google Maps, Bapak Ibu setting ke satelit. Nah, jadi citra satelit. Bapak Ibu bisa lihat di perairan di sekitar Singapura, Bapak Ibu, itu ada ribuan kapal besar, kapal tanker, kapal minyak, kemudian kapal yang berisi ribuan kontainer gitu ya. Itu ada ribuan berderet di Singapura. Nah, kalau saya bilang Singapura ini adalah Shopee-nya dunia. Jadi dia jual bahan mentah di wilayah Asia, dia bawa ke Eropa, kemudian di Eropa dia beli barang-barang jadi, kemudian dia jual di wilayah Asia, Bapak Ibu. Selanjutnya di 2010 ini disusul dengan India, negara dengan media. Nah, bisa kita lihat ya, terkenal ya di daerah Perindapan gitu Bapak Ibu. Nah, dari segi makanannya, minumannya, apa segala macam mungkin dirasa tidak layak untuk dikonsumsi gitu ya Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang menjadi kebalikannya Bapak Ibu. Ternyata di 2023 India itu pernah meluncurkan roket buatannya sendiri, wahana antariksa ke bulan. Nah, jadi saat ini setelah dia meluncurkan roket ke bulan untuk penelitian, dia akan menciptakan roket, akan membawa astronotnya sendiri ke bulan. Nah, jadi ini pencapaian yang luar biasa Bapak Ibu. Walaupun memang kelihatannya yang buruk-buruk tadi gitu. Karena memang di India itu sistemnya sistem kasta Bapak Ibu. Jadi kalau sistem kasta itu akan membuat keterbatasan ya, membuat keterbatasan untuk manusia sendiri gitu, merubah statusnya. Jadi kalau misalnya bangsa Sudra gitu ya, Sudra terus kemudian Brahmana, nah ini para pendeta terus, kemudian Kasatria, nah ini polisi, tentara apa segala macam, tentara terus gitu. Jadi keturunannya sama juga seperti itu. Maka yang kita lihat yang paling bawah itu adalah kasta Dalit Bapak Ibu sekalian. Ya memang kasta ini menjadi perbincangan dunia karena memang terdiskriminasi oleh negara tersebut. Selanjutnya di Vietnam, nah Vietnam ini dapat di 2020 Bapak Ibu sekalian. Vietnam ini juga mampu mengembangkan di sektor perekonomian besar Bapak Ibu, dan juga memanfaatkan bonus demografinya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, terlihat dari atlet-atletnya, kemudian dari media-media internasional bahwa memang kualitas sumber daya di Vietnam itu semakin meningkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak asing di telinga kita, bahkan saya sebutkan juga di awal tadi bahwa menuju Indonesia Emas 2045. Ternyata bukan di 2045 Bapak Ibu sekalian, 2045 itu adalah titik puncak. Titik puncak karena kita memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, tetapi bonus demografinya kita tidak dapatkan di 2045. Ternyata kita sudah mendapatkan dimulai dari tahun 2010, 2020 sampai dengan 2030. Nah, 2030 itu puncak-puncaknya Bapak Ibu sekalian. Maka wajar kalau kita bisa melihat saat ini Bapak Ibu sekalian banyak-banyak industri kreatif yang berkembang di Indonesia itu sendiri. Nah, termasuk tadi saya pernah bilang bahwa industri kreatif salah satunya itu lewat media sosial, jadi YouTuber, konten kreator, apa segala macam gitu. Karena memang kita sudah di masa bonus demografi. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita harus menyadari bersama, oh udah saatnya nih gitu. Udah saatnya bonus demografi nih. Nah, jangan sampai ini terlewat Bapak Ibu sekalian, maka akan menjadi permasalahan dengan dunia. Nah, kalau kita bahas tadi gambaran secara nasional Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan melihat infografis gitu ya, gambaran indeks pembangunan manusia di Kota Pontianak itu sendiri Bapak Ibu. Bisa kita lihat di sini IPM di tahun 2025
itu di 82,80%. Di tahun 2020 itu 80,10. Jadi bisa kita lihat grafiknya di sini meningkatnya 1%, tetapi ada peningkatan. Nah, umur harapan hidup saat lahir 7,72 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu IPM? IPM itu adalah indeks pembangunan manusia, Bapak Ibu. Nah, di mana yang pertama kesehatan, ya katakan itu kita mendapatkan IPM. Nah, IPM Kota Pontianak saat ini berada di angka 82,80%. Nah, kalau kita lihat kategorinya Bapak Ibu, di bawah 60% rendah. Kemudian 60-70 sedang. 70-80 tinggi. Dan di atas 80 ini sangat tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa IPM Kota Pontianak saat ini sangat tinggi. Baik itu dari sektor kesehatan, baik itu pendidikan maupun ekonomi. Karena 82,80 itu jauh melampaui rata-rata IPM nasional. IPM nasional kita itu 75-76%. Jadi bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya, bahwa besarnya generasi muda yang ada di Kota Pontianak itu baik di sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi itu ya, ini di atas rata-rata dibandingkan dengan provinsi lainnya. Nah, jadi merupakan satu kebanggaan juga buat kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga pengajar gitu ya, buat meningkatkan lagi. Nah, dari kita otomatis dari segi pendidikannya. Nah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga pendidikan yang saya hormati, nah sekarang kita udah memasuki era industri 4.0 yang dimana memaksa kita harus mempunyai keterampilan-keterampilan baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, ada 5 tahap era industri, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu 1.0. Nah, 1.0 ini era mesin uap. Nah, era-era masa lampau, motor, mesin uap, apa segala macam tenaga uap, Bapak Ibu sekalian. Era yang kedua, era industri 2.0, yaitu listrik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu era komputerisasi. Nah, era komputer baru-baru berkembang Bapak Ibu, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 ya. Nah, kemudian yang keempat saat ini Bapak Ibu ya. Nah, saat ini data dan digitalisasi. Dan di beberapa negara yang sudah maju Bapak Ibu, mereka sudah memasuki era 5.0. Manusia dan mesin. Jadi ada kolaborasi antara manusia dan robot di sektor pekerjaan. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu. Sekarang, maka hal apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi era industri 4.0 Bapak Ibu, era digitalisasi dan juga data Bapak Ibu. Nah, maka yang pertama itu harus memiliki pemecahan masalah yang kompleks. Nah, ya, selain kita sendiri Bapak Ibu ya, harus memiliki pemikiran atau dapat memecahkan masalah kompleks, tentunya kita juga mampu mempersiapkan gitu ya, kita sebagai seorang guru metode-metode metode pembelajaran yang sesuai itu untuk mendukung bagaimana caranya anak-anak didik kita itu mampu memecahkan permasalahannya dengan kompleks. Yang kedua itu berpikir kritis. Nah, menganalisis informasi dan mengevaluasi argumen. Jadi anak itu kita tuntut Bapak Ibu untuk berpikir kritis. Begitu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau dulu ya Bapak Ibu, saya waktu belajar waktu SMA Bapak Ibu, ketika kita Bapak Ibu. Nah, kenapa bertanya di luar konteks? Padahal Bapak naluriah adaptasi, naluriah mencari informasi untuk jauh lebih berkembang. Makanya kalau kita batasi pemikiran-pemikiran kritis tadi, maka kita itu akan tertinggal dan tidak akan berkembang. Nah, di sini kita harus kuasai kemampuan berpikir kritis. Yang selanjutnya adalah kreativitas, di mana saat ini kreativitas sangat diperlukan Bapak Ibu untuk mendukung kemajuan suatu bangsa, karena ranahnya adalah
membuka ataupun persaingan di era digital sekarang. Nah, jadi mungkin ada muncul akibat dari kreativitas manusia ataupun anak didik kita maupun guru sendiri begitu ya, lapangan-lapangan mungkin pekerjaan baru, kemudian sektor pekerjaan yang memang relate atau relevan dengan zaman saat ini. Selanjutnya manajemen manusia, memotivasi, mengembangkan dan memimpin orang. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu apalagi di SMA Negeri 4 Pontianak dengan program-programnya, saya rasa rata-rata sudah mampu ya memanajemen siswanya sendiri dan juga mengontrol siswanya begitu ya. Nah, ini sudah kita dapatkan di SMA Negeri 4 Pontianak. Selanjutnya berkoordinasi dengan orang lain. Nah, ini kolaboratif lah ya Bapak Ibu ya. Kemudian kecerdasan emosional. Yang terakhir pernah kita lakukan workshopnya Bapak Ibu. Nah, di hall gitu ya. Nah, ini salah satu bukti bahwa SMA 4 peduli untuk menyesuaikan kondisi pendidikan saat ini dengan tantangan zaman di era industri 4.0. Berorientasi service, negosiasi Bapak Ibu, negosiasi. Nah, ini salah satu yang penting juga. Kemudian fleksibilitas kognitif. Ya, jadi kemampuan berpikir secara fleksibel Bapak Ibu. Nah, karena memang di era kita harus punya pemikiran yang bertumbuh ya Bapak Ibu ya. Nah, fleksibilitas kognitif, kita harus berpikir fleksibel Bapak Ibu, tidak kaku, menerima segala informasi, kemudian kita serap baru kita filter ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah keterampilan yang harus kita miliki di abad 21 di era industri 4.0. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita udah bicara banyak tadi ya terkait dengan bonus demografi secara umum Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu di era di perspektif dunia pendidikan, di mana dengan cara peningkatan kualitas guru dan kebijakan pendidikan. Izin Bu Alfira, masih panjang waktunya? Silakan Pak Mauludin, masih kurang lebih 18 menit lagi Pak. Waduh. 18 menit. Oke. Ya Pak. Iya. Oh ya, berarti sesi tanya jawab nanti kurang lebih 15 masih menit banyak. belum ya? Oh, siapa? Izin Pak Udin, berarti kurang lebih masih ada. Terima kasih Pak Rido. Terima kasih Bu Alfira. Nah, selanjutnya Bapak ya. Ngitung ya. Ngitung waktunya. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, apa saja sih perspektif dunia pendidikan itu melihat bonus demografi. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, perubahan di dunia pendidikan pemerintah itu sudah melakukan itu berperan penting untuk menciptakan di Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, yang pertama pemerintah itu melakukan program untuk meningkatkan kualitas guru Bapak Ibu sekalian. Di mana program ini ya mungkin udah kita tahu bersama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ada pelatihan guru. Nah, pelatihan guru ini banyak webinar, workshop, baik itu melalui platform ruang GTK begitu Bapak Ibu, dan webinar-webinar lain. Termasuk juga salah satunya adalah kegiatan Kombel ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu,
Ibu, pemerintah juga melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, di mana ini mungkin ya sudah kita lalui bersama tentunya untuk teman-teman atau rekan-rekan P3K. Nah, itu ada sistem sertifikasi kompetensi melalui piloting ya, Bapak Ibu sekalian, di mana di dalamnya kita harus belajar kembali, kemudian harus memahami perkembangan-perkembangan dunia pendidikan saat ini, dan harus mampu membuka wawasan demi mengupgrade diri kita sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita sadari adalah ketika kita men-skip satu momen saja gitu ya, satu momen perkembangan teknologi, maka kita akan jauh tertinggal di perkembangan selanjutnya. Karena memang teknologi ini saling terkait Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, mau tak mau, suka tak suka, kita harus membuka diri untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah inovasi di bidang kurikulum. Nah, kemarin Bapak Ibu saya baca media terkait dengan kurikulum sendiri, Bapak Ibu sekalian. Pemerintah sudah melaksanakan adaptasi kurikulum Bapak Ibu sekalian. Makanya bisa kita rasakan bahwa adanya perubahan-perubahan, baik itu pada kurikulumnya ataupun isi di dalamnya, terutama pendekatan-pendekatannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, itu bentuk adaptasi Bapak Ibu. Nah, adaptasi. Nah, dari kurikulum itu sendiri untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, kenyataannya Bapak Ibu sekalian adalah ternyata faktanya banyak lulusan-lulusan diploma, kemudian SMK, itu yang menganggur Bapak Ibu. Menganggur. Karena apa? Permasalahan utamanya adalah ternyata tidak ada kesesuaian antara kompetensi yang diminta oleh perusahaan dengan jurusan-jurusan yang ada di bangku sekolah atau diploma tadi. Maka Bapak Ibu, ini menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk melihat ternyata zaman sudah berkembang nih. Nah, kurikulum harus juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa kita rasakan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir gitu ya, perubahannya sangat masif Bapak Ibu sekalian. Dibarengi kebijakan politik kegiatan terbaru ya Bapak Ibu, pembelajaran mendalam. Nah, itu semua Bapak Ibu kita dapatkan untuk membimbing siswa-siswi kita Bapak Ibu, untuk mengembangkan keterampilannya yang relevan dengan kebutuhan kerja. Nah, Bapak Ibu sendiri mungkin sudah tahu lah ya Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak ternyata dari siswa-siswi yang lulus gitu ya, ataupun yang sudah kuliah Bapak Ibu, masuk ke dunia kerja, mereka bingung mau ngapain. Padahal mereka itu cerdas, mereka itu pintar di bangku sekolah ataupun perkuliahan. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena yang kita bekali adalah kemampuan berkaitan dengan materi. Kalau sudah langit mendung, akan hujan, begitu Bapak Ibu. Nah, tetapi tidak mengaitkan antara materi itu dengan kejadian asli ataupun kontekstualitas di dunia nyata. Sehingga mereka bingung. Nah, bingung. Apalagi memang metode-metode yang konvensional zaman dulu Bapak Ibu dirasa kurang untuk menumbuhkan sifat kreatif, kemudian rasa penasaran saya anak didik pada zaman dulu mungkin ya Bapak Ibu sekalian, itu banyak yang tidak bekerja. Maka dari itu ini evaluasi kita bersama Bapak Ibu ya, untuk memahami bahwa kebutuhan dunia kerja saat ini telah berubah. Nah, apalagi kemarin Bapak Ibu saya baca berita itu banyak anak-anak yang dari sekolah kejuruan itu dia teknik mesin. Tapi sekarang kan banyak juga teknologi berbasis mesin, tapi mereka tidak dapat dipekerjakan. Karena apa Bapak Ibu? Karena sudah tidak sejaman, tidak sesuai, karena mesinnya mesin konvensional. Sekarang saat ini mesin-mesinnya udah masuk ke mesin listrik gitu ya Bapak Ibu, yang membutuhkan teknologi-teknologi yang jauh lebih modern.
Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, nah ini pemerintah berupaya itu mengintegrasikan teknologi dan digitalisasi. Nah, jadi diharapkan di dunia pendidikan Bapak Ibu termasuk guru, nah ini mampu yang pertama literasi digital. Nah, jadi memahami perkembangan teknologi hingga saat ini dan juga menerapkan teknologi itu dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Nah, sudah kita workshop ya Bapak Ibu ya. Nah, pematerinya Pak Mardeni saya ingat sekali AI. Nah, artificial intelligence untuk mendukung proses pembelajaran kita, termasuk juga Pak Rido pernah itu di perdana kalau tidak salah saya gitu ya, terkait dengan pemanfaatan AI juga. Nah, ini sangat membantu kita sebagai seorang guru Bapak Ibu di mana AI ini mampu gitu ya, mampu membuat diksi kata-kata, kalimat, bahkan mampu berpikir begitu Bapak Ibu ketika kita kasih arahan. Nah, ini memudahkan kita. Apalagi memang di saat ini kita membutuhkan perubahan secara cepat. Nah, maka kita harus menyesuaikan itu semua. Nah, maka kita akan manfaatkan teknologi AI. Selanjutnya kreativitas dan inovasi. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian di era sekarang begitu ya, di, di, di pesatnya perkembangan itu menjadi guru kreatif dan juga kita mau mempersiapkan generasi emas Indonesia, sedangkan kita tidak kreatif dan tidak inovatif. Maka dari itu kalau kita mau generasi emas ini bukan menjadi generasi yang cemas, maka kita harus menjadi guru yang kreatif terlebih dahulu. Nah, baru kita bisa menyebarkannya kreativitas itu kepada siswa-siswi kita di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan literasi digital, pemanfaatan teknologi, kreativitas dan inovasi, maka kita manfaatkan itu di dalam strategi pembelajaran. Kita buatlah strategi pembelajaran yang aktif. Nah, sehingga nanti gitu ya, dalam pembelajaran yang aktif itu ada kemampuan berkolaborasi, kemudian kerjasama kolaborasi sama ya Bapak Ibu ya. Nah, kolaborasi pemecahan masalah begitu ya. Nah, di dalam proses pembelajaran itu banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini salah halnya tadi strategi pembelajaran yang aktif. Pembelajaran proyek ini adalah pembelajaran yang kontinu, di mana siswa di dalamnya itu bekerja sama, kemudian menghasilkan sebuah karya Bapak Ibu. Nah, inilah yang sesuai dengan tuntutan tadi. Nah, industri 4.0 karena semuanya ada di dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah, dan saya bangga saat ini Bapak Ibu SMA Negeri 4 Pontianak, saya rasa sudah beberapa kali sukses dalam pembelajaran berbasis proyek. Di antaranya yang terakhir kemarin adalah Loka Karya Bapak Ibu, di mana anak-anak nantinya mereka dapatkan pengetahuan itu yang dapat mereka manfaatkan ketika mereka bekerja kelak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah inilah hal-hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu untuk memahami dan menyelaraskan dunia pendidikan dengan perkembangan industri yang ada saat ini. Nah, ini slide terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, 4 kompetensi utama pendidik di abad 21 menuju profil pelajar Pancasila yang unggul. Nah, tapi di sini tulisannya profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sudah di 8 dimensi profil lulusan. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ini sangat-sangat ataupun masih relate dengan kompetensi yang harus kita miliki di abad 21 ini. Yang pertama, literasi digital dan kompetensi teknologi. Nah, hampir sama yang saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu kemampuan pedagogi kreatif dan inovatif, yaitu kemampuan menerapkan metode pembelajaran baru, termasuk pula pembelajaran berbasis proyek tadi.
Nah, kemudian selanjutnya kompetensi karakter dan sosial, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional, pedagogik yang utama. Nah, ini menguasai ya, ini keterampilan guru, keterampilan pedagogik untuk menguasai materi, merencanakan pembelajaran aktif, melakukan evaluasi, melakukan pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa hal penting yang harus kita pahami bersama bahwa zaman sudah berkembang. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, harus selalu mengasah diri, harus meningkatkan kompetensi. Kalau tidak, maka kita akan stagnan. Akan stagnan. Imbasnya apa, Bapak Ibu? Imbasnya anak didik kita nanti ke depannya. Nah, sekarang kita kan mau mempersiapkan generasi-generasi unggul, generasi-generasi emas Indonesia, yang insya Allah nantinya di 2045 ini adalah puncak pencapaian, di mana Indonesia bisa dikatakan negara yang maju. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi rahasia lagi Bapak Ibu, rahasia umum lah kalau kita bisa sebut, karena negara kita, Indonesia itu sendiri benar-benar kaya. Kita benar-benar kaya. Makanya dulu Bapak Ibu sekalian, sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada beberapa sebutan untuk Indonesia, salah satunya adalah surga. Kenapa surga, Bapak Ibu? Tanah kita, apapun yang kita campak, itu bakalan tumbuh, Bapak Ibu. Nah, termasuk yang mereka cari, rempah-rempah, gitu. Nah, maka saya sebutkan bahwa negara kita sangat kaya. Nah, kayanya di mana? Kita bisa lihat, Bapak Ibu, di sektor pertambangan saja, Bapak Ibu. Nah, di sektor pertambangan ini banyak sekali. Kita punya nikel, punya bauksit, punya batu bara, begitu ya. Nah, SMA 4 juga punya batu bara, Bapak Ibu. Nah, ya, punya batu bara, Bapak Ibu. Ya, kalaulah memang Bapak Ibu sekalian, Iran itu bisa menguasai minyak dunia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian daerah-daerah Timur Tengah, begitu ya, bisa mengatur sistem perekonomian. Apabila mereka bermasalah di sana, dunia akan gonjang-ganjing, Bapak Ibu. Dari sektor minyaknya saja, minyak juga kita punya, Bapak Ibu. Nah, di sektor pertambangan yang lain, Freeport, mungkin ini tidak asing lagi Bapak Ibu dengar, PT Freeport, Bapak Ibu. Nah, PT Freeport ini saya pernah baca jurnal di tahun 2013 waktu pertama-tama kuliah, karena saya masuk ke geografi, Bapak Ibu. Nah, udah lagi hawa-hawanya tuh ya, lagi semangat-semangatnya belajar, Bapak Ibu. Nah, saya baca apabila itu keuntungan dari PT Freeport itu dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia, pada saat itu kurang lebih ada 190-an juta orang, Bapak Ibu. Nah, itu dibagikan ke masing-masing orang, itu masing-masing orang itu dapat 3 juta rupiah per bulannya. Kalau keuntungan itu dikelola kita sendiri, bukan Amerika Serikat. Dan terakhir, informasinya PT Freeport diperpanjang sampai tahun 2065, Bapak Ibu. Nah, itu di sektor pertambangan ya, emas dan tembaga di PT Freeport. Nah, belum lagi intan, belum lagi bauksit. Yang terakhir, Bapak Ibu, informasi yang baru berkembang adalah Indonesia punya cadangan uranium salah satunya terbesar di dunia. Kita punya kurang lebih 28.000 ton cadangan uranium. Itu di daerah Melawi. Nah, di Kalimantan. Itu kalau dikasih perbandingan antara batu bara dan juga uranium, Bapak Ibu sekalian, 1 gram uranium itu sama dengan 2 ton batu bara. Nah, jadi wajar Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu nonton berita saat ini, kapal Abraham Lincoln Amerika Serikat itu bisa keliling dunia selama 50 tahun tanpa isi bahan bakar. Karena Bapak Ibu sekalian, mesinnya ditenagai oleh nuklir ataupun uranium itu sendiri. Nah, maka Bapak Ibu, kita sangat kaya. Itu dari sektor pertambangan Bapak Ibu. Belum dari kelautan. Karena memang 70% wilayah kita tuh laut. Nah, 1.700 pulau di Indonesia. Nah, jadi di sektor perikanan tangkap itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian banyak dicuri oleh negara-negara lain. Saking kayanya Indonesia. Itu di sektor perikanan. Belum lagi kehutanan. Belum lagi energi Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara kehutanan, itu ya Bapak Ibu, kita punya banyak hutan. Nah, banyak hutan, baik itu hutan ekonomis maupun hutan yang disediakan untuk konservasi. Nah, banyak sekali. Otomatis pohon banyak, tumbuhan banyak,
kemudian tanaman, jenis tumbuhan, jenis hewan banyak. Nah, ini merupakan salah satu keuntungan kita di negara Indonesia. Itu di sektor kehutanan. Nah, yang terakhir di sektor energi, Bapak Ibu. Nah, energi kita banyak selain minyak bumi, selain batu bara, Bapak Ibu, selain tadi uranium. Nah, kita juga punya nikel. Nah, nikel ini yang menjadi permasalahan kemarin, Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian? Karena nikel ini kita mau hilirisasi. Jadi kita mau jual dalam bentuk jadi baterainya. Nah, tetapi memang tidak diperbolehkan untuk menjual barang jadi. Kita harus jual dengan barang mentah gitu ya. Makanya kemarin kita ditetapkan pajaknya 35%. Nah, oleh Amerika Serikat. Langsung Pak Prabowo terbang kan, Bapak Ibu sekalian, karena memang menjadi suatu permasalahan. Nah, kita mau hilirisasi saja itu sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita punya potensi yang luar biasa. Kita punya negara yang kaya. Nah, untuk itu kalau kita tidak manfaatkan dengan baik Bapak Ibu sekalian, ya, ini akan menjadi akan memiliki dampak yang berkepanjangan apabila dikaitkan dengan bonus demografi. Perdagangan dan jasanya, Indonesia itu letaknya sangat strategis. Lintas benua, dua benua dan dua samudera. Jadi kita merupakan jalur perdagangan. Nah, kalau dilihat sama semua Bapak Ibu, negara maju punya, kita juga punya gitu. Nah, berarti salah satu kendala kita adalah di pembangunan sumber daya manusianya. Nah, maka di sini PR penting bagi kita bersama sebagai seorang guru untuk mempersiapkan generasi-generasi unggul, generasi-generasi cerdas. Dan khususnya kita di Kota Pontianak ini tinggal kita poles lagi Bapak Ibu. IPM kita adalah IPM salah satu tertinggi di Indonesia, 82, sekian persen tadi begitu ya. Nah, maka tinggal kita poles, tinggal kita tingkatkan lagi, tinggal kita sama-sama gitu ya berkolaborasi untuk membangun itu semua. Mungkin itu saja Bu Alfira yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin setelah ini sesi tanya jawab ataupun diskusi ya Bapak Ibu sekalian, ataupun memang dari Kombel IPS dulu yang mau menambahkan terkait dengan bonus demografi itu sendiri, boleh disilakan Bu Alfira. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mauludin atas materinya yang sangat luar biasa dan inspiratif banget ya. Yang dimana ini satu hal yang menarik juga. Sebelumnya mungkin kita berpikir bonus demografi itu apa gitu ya. Ternyata di mana keadaan itu umur produktif, jumlah penduduk produktif itu lebih banyak dibandingkan yang non produktif. Luar biasa sekali. Dan ini pastinya peran guru di sini sangat penting ya untuk mewujudkan generasi emas tersebut dari berbagai macam yang sudah disampaikan oleh Pak Mauludin. Baik, terkait dengan Kombel IPS mungkin ada yang ingin menambahkan atau Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan. Gimana nih Bapak Ibu? Ya, sama guru geografi mungkin bisa saling sharing ya. Oh, guru geografi cuma nggak ada ya, cuma satu ya. Solo player Bu. Iya. Tapi ada teman-teman saya Bu, banyak. Guru sejarah ada, Iya. sosiologi ada. Iya. Oh baik. Ini menarik sekali. Iya Bu. Dengan secara tidak langsung Pak Udin ini hari ini banyak mengingatkan kita. Dipanggil aja Bu Afira. Itu nampaknya ini ada siapa? Pak Din mau tanya, tapi kalau malu kalian. Iya. Dipersilakan kepada Pak Rido terlebih dahulu kali ya yang mengangkat tangan duluan. Silakan Pak Rido pertanyaannya. Ya.
Ya, Iya, baik. Terima kasih Pak Ridho pendapatnya. Selanjutnya, boleh Pak Heriandi, Pak Daeng ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Izin Bu Neneng. Di sini singkat saja. Di slide yang kedua itu ada 4 kompetensi utama pendidik di abad 21 menuju profil pelajar Pancasila yang unggul. Di poin 1 itu kan ada literasi digital. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, jika seorang guru belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, strategi apa yang kira-kira dapat dilakukan agar tetap mampu melaksanakan pembelajaran yang relevan begitu dengan perkembangan teknologi yang sekarang? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Heriandi. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Mauludin. Ya, baik. Terima kasih Bu Alfira. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Heriandi ya terkait dengan literasi digital. Apabila ada Bapak Ibu Dewan Guru yang dirasa belum mumpuni kemampuannya untuk literasi digital, nah itu bagaimana gitu ya? Apakah memang mereka akan tetap tertinggal, Bapak Ibu sekalian, atau gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, memang literasi digital ini sangat penting ya untuk era digitalisasi sekarang. Karena apa? Kalau memang tertinggal Bapak Ibu sekalian, maka di tahap atau proses selanjutnya perkembangan kemajuan teknologi dan iptek kita akan semakin tertinggal. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Pak Heriandi, yang pertama itu bukan pada sistem atau literasinya, tetapi pada pribadi Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, sebagai guru profesional, di mana ketika kita tidak mengetahui sesuatu hal, maka dituntut kita harus belajar, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya belajar, Bapak Ibu? Sekarang udah banyak ya, Bapak Ibu ya, banyak sumber-sumber informasi yang sangat relevan, yang memang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan diri, Bapak Ibu sekalian.
Nah, salah satunya itu melalui tadi ruang GTK untuk belajar apa segala macam. Ataupun kalau minim-minim bertanya sama internet. Nah, kalaupun tak tahu, bingung apa segala macam, ada tombol suara gitu ya. Nah, kita tanyakan pada YouTube misalnya. Nah, itu udah banyak sumber-sumber informasi, tutorial apa segala macam gitu ya. Udah banyak sekali. Tinggal kita, kemauan kita saja mau belajar apa tidak. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kita bingung nih, tak tahu sama sekali Bapak Ibu. Nah, minimal tadi itu, bertanya kita mau mengembangkan diri kita. Nah, karena itu akhirnya dampaknya adalah Bapak Ibu sekalian, kita akan merasa minder kepada Bapak Ibu guru lain yang semakin lama itu semakin berkembang. Nah, proses selanjutnya misalnya yang awalnya itu cuma hanya input data dari data nilai, kemudian masukkan ke dalam Excel misalnya, itu mudah tuh. Nah, tapi kita skip itu. Nah, kemudian di tahap selanjutnya udah kita input kepada masukkan dalam Drive ataupun memang kita input ke aplikasi. Nah, itu jauh lebih susah lagi. Kalau kita skip satu udah ketinggalan selanjutnya. Maka salah satu cara adalah kita harus menyadari bahwa kita harus berkembang Bapak Ibu. Bukan hanya mendorong siswa untuk berkembang, tetapi kita sebagai pribadi, guru, kita harus juga berkembang. Karena kita adalah manusia merupakan pembelajar sepanjang hayat. Sampai kita mati tetap kita belajar Bapak Ibu. Nah, maka Pak Heriandi, itu adalah kembali ke pribadi kita sebagai seorang guru, dan kita pantaskan diri kita Bapak Ibu. Kita pantaskan diri kita karena kita udah mendapatkan semuanya, mungkin udah ada beberapa yang belum gitu ya, sertifikasi profesi itu menunjukkan bahwa kita sudah layak. Kita sudah mau berkembang. Kita berkomitmen untuk selalu mengikuti informasi perkembangan teknologi demi mendukung dunia pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja Pak Heriandi, mungkin dari teman-teman pembeli PS ataupun Bapak Ibu yang lain disilakan untuk menanggapi. Terima kasih Bu Alfira, saya kembalikan ke Bu Alfira. Ya, terima kasih Pak Udin. Setuju sekali ya dengan pendapat Pak Udin. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju juga ya? Jadi memang pada dasarnya di kesadaran diri kita masing-masing, apakah kita mau atau tidak untuk terus belajar dan terus berkembang, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan karena masih ada waktu juga yang tersedia untuk sesi tanya jawab kita kali ini. Oke, Pak Puji Lembayu, dipersilakan Pak Puji pertanyaannya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu Neneng, Pak Udin, sebagai materi hari ini, saya menyimak dengan baik dan sangat tertarik dengan bonus demografi. Saya juga udah baca-baca lah terkait dengan ini di literatur lain dan buku-buku lain yang sifatnya di non-fiksi. Karena geografi ini juga seru gitu belajarnya kalau kita ikuti gitu. Nah, kebetulan hari ini kita bahas demografi, jadi saya ada sedikit yang waktu itu jadi pertanyaan di benak saya gitu terkait dengan hal ini. Kita tahu bahwa bonus demografi ini kan tentu kalau kita bicara keuntungan itu bagus begitu. Bagus kalau dikelola dengan tepat. Itu bagus karena usia produktif itu kalau lebih banyak, maka nanti keuntungan di pertumbuhan ekonomi, kemudian tabungan masyarakat itu akan lebih cepat, karena usia produktifnya lebih tinggi, lebih banyak. Nah, tapi sisi yang lain, kita harus siap juga dengan tantangan yang akan datang, begitu. Nah, saya amati bahwa tantangan di sini larinya ya di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, di situ, kalau kaitannya dengan kita sebagai guru di sini, profesinya sebagai guru, otomatis kita perlu trik dan strategi jitu gitu untuk mempersiapkan anak muda nanti yang saat ini mungkin usia mereka berapa, yang nantinya di tahun yang Pak Udin bilang tadi itu di tahun 2030 puncaknya tadi itu akan menjadi tahun bonus demografi tadi. Nah, maka dari itu kita kan punya persiapan nih. Saya ingin tahu kira-kira bagaimana pendapat Pak Udin atau Bapak Ibu yang lain terkait dengan bonus demografi ini yang kaitannya dengan persiapannya gitu. Karena kalau tidak ya otomatis kalau kita sebagai guru bidang pendidikan tentunya kalau tidak dipersiapkan dengan baik ya bakal hancur juga gitu. Bagaimana tanggapannya terkait itu? Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Puji atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita sebagai guru mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi ini ya Pak ya? Kepada Pak Mauludin boleh dijawab Pak. Baik, terima kasih Pak Puji. Luar biasa ya pertanyaannya Pak Puji. Nah, ini juga menyinggung tadi materi di awal bahwa kita hanya berbicara tentang keuntungan sih. Apa sih sebenarnya ada tadi permasalahan yang saya bilang di belakang itu semua gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, memang bonus demografi ini adalah sebuah keuntungan gitu ya. Nah, apabila tidak kita kelola dengan baik, maka akan menjadi suatu permasalahan berkepanjangan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam bonus demografi itu kita ada kenal istilah piramida kependudukan. Jadi ada namanya ekspansif, yang kedua konstruksif, dan yang ketiga adalah stasioner. Di mana piramida pertama ini adalah piramida penduduk usia muda. Nah, ekspansif. Di mana piramida penduduk usia muda ini dimiliki atau didapat oleh negara-negara yang baru berkembang. Nah, yang kedua tahapannya adalah stasioner, di mana piramida penduduk seimbang. Nah, antara tua sama muda sama. Nah, kemudian di usia produktif ini agak lebih membesar daripada bayi yang lahir. Nah, yang ketiga itu konstruktif, piramida penduduk terbalik. Ini piramida usia tua, di mana ini menjadi efek Bapak Ibu sekalian ketika bonus demografi sudah dilalui. Nah, jadi bonus demografi di stasioner ini sudah dialami oleh beberapa negara di Eropa, termasuk pula di Asia. Nah, termasuk pula Jepang, saya kasih contoh tadi. Nah, setelah itu dia akan mengalami piramida penduduk usia tua. Jadi usia produktif tadi 15 sampai 64 tahun, dia memasuki usia dewasa, usia tua. Nah, di mana dia akan memasuki usia 65 tahun. Inilah permasalahan yang dihadapi Jepang saat ini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di media sosial, mungkin ya ada konten-konten gitu ya, orang-orang Indonesia ketika mendatangi rumah-rumah Jepang itu kampungnya pada sepi. Keluar pun gitu ya, keluar itu kakek nenek yang keluar dari pedesaan itu. Itu kenapa demikian? Karena dia menghadapi permasalahan bonus demografi setelah melampaui tahap piramida konstruktif tadi. Permasalahan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kiranya apa sih yang perlu kita persiapkan gitu ya? Nah, khususnya gitu kita sebagai seorang pendidik untuk menghadapi bonus demografi itu sendiri. Nah, tentunya Bapak Ibu, bonus demografi ini perlu kita siarkan, perlu kita informasikan. Tidak hanya kita sebagai seorang guru begitu, tidak hanya saya selaku guru geografi begitu ya. Terus itu melibatkan Bapak Ibu semua. Nah, kenapa demikian? Karena ini permasalahan bukan permasalahan hanya geografi, tapi permasalahan kita bersama. Nah, maka kita siarkan kepada siswa supaya tahu hal ini. Nah, mereka harus tahu. Kenapa demikian? Karena biar mereka menyadari bahwa masa saat ini, kalian ini yang memang benar-benar dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus di masa yang akan mendatang. Nah, ketika mereka tahu, maka mereka akan sadar bahwa saya akan harus serius belajar gitu, karena memang tantangan di masa depan itu sangat teramat berat. Nah, terus apalagi Bapak Ibu sekalian, selain kita menyiarkan, nah tentunya dengan dukungan program-program. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, SMA 4 walaupun tidak disebutkan bahwa kegiatan kita menjadi salah satu penunjang bonus demografi, tetapi sudah kita lakukan lewat program-program pendidikan. Nah, kita ada P5 Bapak Ibu sekalian. P5 itu salah satu tadi yang dikatakan Pak Dido, kegiatan co-kurikuler, di mana di situ kita mengharuskan siswa gitu ya, kita mendidik siswa untuk kreatif, inovatif, dan menghasilkan sebuah karya. Nah, ini semua adalah bentuk gitu ya, peran kita sebagai seorang guru untuk mempersiapkan nih generasi-generasi anak didik kita di masa yang akan mendatang. Kemudian ada program-program lain di kelas 12 ya, ada Loka Karya. Nah, Loka Karya ini salah satu juga yang kita lakukan. Nah, untuk mendidik anak kita untuk menghasilkan sebuah karya. Apalagi sekarang yang tadi permasalahan utama adalah banyak lulusan-lulusan SMK, kemudian diploma, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada di Indonesia. Rata-rata dari kalangan itu, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena tidak ada kesesuaian antara apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka bakalan lakukan di dalam dunia pekerjaan.
Maka SMA Negeri 4 Pontianak mempersiapkan itu semua Bapak Ibu. Kita hadir dengan loka karya, di mana Bapak Ibu sekalian kita persiapkan nih siswa sesuai dengan minat bakatnya. Nah, kita tuntut mereka belajar, kita tuntut mereka berpikir, kita tuntut mereka menghasilkan karya, kita tuntut mereka berpikir kritis. Nah, yang pada akhirnya dampaknya Bapak Ibu sekalian bahwa materi yang kita sampaikan ternyata itu punya relevansi terhadap kehidupan mereka. Oh, ternyata harusnya begini loh. Nah, misalnya tadi kemarin di Loka Karya kita miniatur bangunan Bapak Ibu sekalian, kita ada mengukur lokasi, membuat miniatur dengan skala perbandingan. Maka itu bakalan mereka gunakan ketika mereka bekerja nanti Bapak Ibu. Ataupun mereka kuliah. Kuliah itu udah, oh ternyata di SMA kenapa aku dikasih pelajaran ini, ternyata di kuliah ini loh yang dibahas begitu. Nah, jadi itu semua adalah cara gitu ya Bapak Ibu sekalian, usaha kita sebagai seorang guru untuk salah satunya adalah mempersiapkan generasi-generasi kita, generasi penerus bangsa untuk siap gitu, untuk siap dengan tantangan di era mungkin nantinya sudah masuk ke industri 5.0, yaitu kolaborasi antara manusia dan mesin. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ini sudah ada di negara-negara maju Bapak Ibu sekalian, di Jepang Bapak Ibu sekalian, mereka memang minim demografi, minim anak muda. Jadi di kasir-kasir, kemudian pekerja-pekerja pabrik, itu rata-rata penduduk tua. Jadi anak-anak mudanya sedikit sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka sudah mengantisipasi itu semua. Dengan apa? Dengan peningkatan teknologi berupa mesin. Jadi kasir-kasir mesin, kemudian pelayan-pelayan mesin, apa segala macam gitu. Di Amerika Serikat Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologinya itu diarahkan ke arah sekarang mereka mau swasembada ya. Mereka kalau misalnya dari energi apa segala macam mereka udah mumpuni Bapak Ibu. Nah, tetapi di sektor pertanian kan mereka sangat kurang Bapak Ibu. Nah, mereka berkolaborasi dengan mesin Bapak Ibu. Jadi alat-alat yang digunakannya yang awalnya mungkin produksinya sangat sedikit, maka dengan bantuan mesin itu akan menjadi maksimal. Maka Pak Puji izin inilah ya cara kita Bapak Ibu sekalian begitu ya. Ketika kita mengadaptasi kurikulum, kita melaksanakan itu semua Bapak Ibu sekalian, ternyata memang itu merupakan salah satu cara untuk mendukung gitu ya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yang awalnya dulu pikir Bapak Ibu sekalian kok berubah terus kurikulum ya Bapak Ibu ya. Nah, kok kita belum sempat belajar, kok kita dituntut harus berubah, harus berkembang. Ternyata memang zaman itu sudah secepat itu Bapak Ibu berubahnya. Dalam kurun waktu 200 tahun saja Bapak Ibu itu perubahannya drastis. Nah, maka kita jangan sampai terlena Bapak Ibu ya, jangan sampai terlena dengan hal ini gitu ya. Kita harus benar-benar mengikuti perkembangan teknologi agar kita Indonesia, negara yang kaya Bapak Ibu, dapat mengelola sumber dayanya dengan baik dengan bantuan dukungan teknologi. Nah, untuk mungkin itu saja Pak Puji. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan, silakan. Terima kasih Bu Alfira. Ya, terima kasih Pak Udin. Mantap sekali, keren jawabannya, sangat lengkap ya Pak Udin ya. Jadi dengan menyiarkan dan memberitahu lah gitu bahwa bonus demografis ini sedang berada di lingkungan kita gitu loh kan, dan memang harus dimanfaatkan dengan baik, terutama kita juga sebagai guru di sini harus mempersiapkan dengan mendukung program-program dari pemerintah yang seperti P5 penguatan karakter untuk menciptakan peserta didik yang kreatif dan lain sebagainya agar terwujud generasi emas tersebut. Baik, terima kasih Pak Udin. Selanjutnya dari Bu Neneng Riana Sari. Persilakan Ibu. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 14. Izin kita sampai jam berapa? 2:30 Bu. Berarti mungkin Ibu closing statement aja ya. Boleh. Ya, kalian. Iya, boleh Bu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Pak Udin sampaikan itu adalah cita-cita dari saya selaku PLT SMA Negeri 4, dan perlu diingatkan kembali Bapak dan Ibu guru yang ada di sini bahwa yang disampaikan Pak Udin itu bahwa kita kaya akan segala kekayaan alam, sangat berpotensi. Tapi yang kita lihat sekarang ini, kenapa
Banyak sekali korupsi semakin merajalela, banyak orang pintar, korupsi makin banyak. Banyak kebijakan yang sangat kacau. Kemudian ketergantungan pada sumber daya alam hanya pemakai saja, tidak ada maksud untuk menginovasi, kemudian untuk memperbarui. Karena kenapa kelemahan kita yang namanya penggunaan teknologi kita menggunakan, tapi alih teknologinya tidak ada. Semua itu karena kualitas SDM. Padahal akar dari kualitas SDM, piramid yang terbawah tanggung jawab negara itu adalah di Bapak Ibu guru. Jadi mengapa Bapak Ibu guru di Indonesia itu sangat banyak? Karena kita itu berada di lapisan terendah di dalam piramid bonus demografi. Dan harapan negara adanya SDM yang baik itu ada di guru. Bagaimana seorang guru itu bisa mewujudkan, mengantarkan siswa yang berilmu, jujur, bertanggung jawab, berkarakter, mempunyai pola pikir yang keren, dan sikap hidup yang positif. Itu semua bisa diraih Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat siswa itu datang ke sekolah, siswa itu sudah punya mindset bahwa saya akan berhadapan dengan guru yang punya harapan besar mengubah karakternya, bisa mengajak kita berpikir kritis, kreatif, bisa membangkitkan motivasi diri siswa, kemudian juga bisa menggali, mungkin saja siswa punya harapan dengan Bapak ini, dengan Ibu ini bisa menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri saya. Yang mungkin di sekolah harapan besarnya, di rumah tidak didapat, di luar tidak didapat. Artinya kita ini adalah role model Bapak Ibu. Suka tidak suka Bapak Ibu begitu dapat SK guru, digugu dan ditiru, itu betul-betul siswa itu menganggap kita itu segalanya yang tadi saya sebutkan itu akan ada. Harapan siswa begitu banyak dan begitu besar kepada Bapak Ibu. Jadi dengan iming-iming dan tambahan bonus sertifikasi, kita ini guru profesional, sudah profesional. Jadi kalau kita bergerak bersama, harapan-harapan siswa itu yang tadi saya sebutkan mungkin adalah satu yang ketangkep oleh siswa. Sehingga karena kitanya apa? Satu kata kuncinya, kita peduli. Kita punya kepedulian terhadap siswa. Kepedulian dalam apa? Semuanya. Makanya ditata oleh Wakakurikulum, ditata oleh Humas, ditata oleh kesiswaan BK, dan saling budaya, saling menguatkan, saling mengingatkan, termasuk dan untuk diri saya, ini saya bicara. Jadi kalau misalkan piramid terkecil itu adanya di diri kita, skup terendah satuan pendidikan, dan kita peduli untuk semuanya, saling bergotong royong, saling mengingatkan, maka harapan siswa untuk ke sekolah itu makin kuat. Karena apa? Karena lingkungan belajarnya sudah tercipta secara positif. Jadi kalau sudah positif, yang tadi Pak Daeng tanya, bagaimana kalau yang kurang literasinya, Pak Puji tanya, itu insya Allah akan terwujud dan akan saling mengisi. Karena bisa dikatakan zaman Ibu ini mengikuti semua, dari yang tidak bisa teknologi, dari yang tidak bisa budaya macam-macam, tidak bisa menggunakan gadget, tapi kalau berbarengan bersamaan itu semuanya tertutupi. Dan kita sudah membuktikan pada saat di zaman COVID. Jadi ayolah untuk SMA Negeri 4 kita melek untuk melakukan suatu perubahan. Hayu mau semuanya. Tadi yang Pak Udin sarankan itu, ya kitanya harus belajar, banyak pelatihan, banyak itu keren banget itu. Dan kalau semuanya itu saling mengingatkan, itu suatu yang wah itu positif banget. Jadi yang muda juga hayu mengajak, yang tuanya juga saling mengingatkan. Dan satu lagi, tadi kata kunci Ibu, kepedulian terhadap sekolah. Jangan biarkan Bapak Ibu sertifikasi kita hanya menerima, tetapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Terima kasih Pak Udin, Bu Alfira, Pak Ridho, semuanya hari ini betul-betul membangun kita semua, termasuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak kepada Pak Udin selaku narasumber yang luar biasa sekali materinya dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi memberikan pendapat, statement serta pertanyaan untuk sesi sharing kita ya. Boleh kita berikan aplaus untuk narasumber dan Bapak Ibu semua, luar biasa. Undangan online ya. Baik, di akhir sesi ini mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita yaitu Pak Mahmudin, yakni bonus demografis ini adalah keadaan di mana jumlah usia produktif ini lebih tinggi daripada non produktif, yang dimana ini merupakan kesempatan untuk kita membangun Indonesia dan negara kita pastinya ya menuju Indonesia emas tadi. Kemudian bonus demografis ini pastinya harus dimanfaatkan dengan baik agar bisa membantu pertumbuhan ekonomi pastinya, kemudian peningkatan inovasi dan teknologi serta peningkatan investasi. Dan jadi oleh karena itu pemanfaatan bonus demografis juga harus pastinya ya udah harus diiringi dengan penguatan kebijakan pendidikan tadi, peningkatan kompetensi guru, akses pendidikan merata, serta kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, maka dengan demikian pendidikan menjadi kunci utama dalam mengubah bonus demografi menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan generasi emas yang mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara di masa depan. Baik, saya ucapkan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Neneng Riana Sari, kemudian Pak Mauludin, Pak Ridho, Pak Hajiman, Pak Kabul dan Bapak Ibu sudah berpartisipasi dan mengikuti webinar dengan sangat antusias dan baik. Akhir kata mungkin sebelumnya saya mau pantun juga kali ya biar kayak Pak Udin. Boleh. boleh. Pantun saya tutup dengan Cakep. belum. Tapi izin baca ya. Nanti. Belum. Oke, burung cendrawasih terbangnya tinggi. Cantik. Pohon jati. Semoga ilmunya melekat di hari. Yaelah. Ada 2. Banyak. Pelanti warnanya. Subur di taman kota. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita foto